Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustahib, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Madrasah Akhlak Akhlak di IAIN Kediri tahun 2022. Saya akan mempraktekkan mengajar dengan materi taubat sebagai fondasi perjalanan rohani dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran discourse learning dengan metode diskusi dan resitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nisa, alhamdulillah ini semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Senantiasa visi kabar yang berbarokah. Amin. Ya. Bagaimana keadaan dirinya, anak? Alhamdulillah. Tadi ketika berangkat sekolah sudah sarapan belum ya? Sudah. Tadi yang apa yang piket siapa ya? Tolong ya, kalau piket itu segala perangkatnya dirapikan. Kelihatannya gerakan masih belum rapi. Karena kita semua ini santri yang punya konsep karena untuk aku. Ya, semoga dengan kondisi kelas yang sudah seperti ini, kemudian kita menjadi semangat untuk belajar. Berikutnya adalah sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air, sebagai bentuk hubul watan minal iman. Kita menyanyikan lagu nasional. Kita lagu apa? Lagu Pancasila. Silakan tadi yang berangkatnya terlambat, mimpin. Yuk, siapa? Yuk, silakan mimpin. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Yang semoga semakin semangat untuk mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Karena keberhasilan dan kejayaan negara ini tergantung di tangan kalian. Ya, oke, biar lebih semangat. Kita lihat yel-yelnya anak MIPA. Silakan. Yuk. Kami dari 254, ayo tetap semangat mengikuti pelajaran. Semoga ini menambah semangat kalian ya. Pokoknya setiap kali kita pembelajaran, kita nyanyi lagu nasional, kemudian diikuti dengan jadi ketika hari ini punya yel, mungkin di lain waktu nanti kita bisa membuat yel yang lebih semangat. Karena apa? Pembelajaran itu bisa maksimal ketika dimulai dari pertama kita masuk, bagaimana kemampuan kita, bagaimana semangat kita. Di kemarin Bapak menyampaikan tentang materi sifat jais Allah. Masih ingat ada berapa sifat jaisnya Allah? Satu. Apa itu? Fi'lu kulli mungkinin al-tarkuhu. Artinya apa artinya? Allah punya kewenangan Allah untuk mewujudkan sesuatu atau tidak mewujudkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian berikutnya adalah Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tentang pembelajaran gimana? Silakan nanti dilihat di layar monitor. Yang pertama, harapannya nanti setelah pembelajaran kalian semua dapat meyakini betapa pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim secara bertanggung jawab. Yang kedua, harapannya nanti kalian semua mampu membiasakan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat sebagai ketentuan Islam. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, nanti kita berdiskusi ya, kalian mampu menguraikan pengertian taubat dan menelaah taubat sebagai fondasi perjalanan rohani dengan cermat. Kemudian yang keempat adalah kalian mampu menelaah hakikat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani dengan tepat. Kemudian yang berikutnya adalah nanti kita menggunakan
model disciplinary. Artinya apa? Kalian nanti berdiskusi, menemukan jawaban sendiri atas sesuatu yang menjadi pembahasan kita. Jadi nanti Bapak hanya menjadi pendamping, sedangkan hasil akhir nanti kalian yang menentukan. Kemudian berikutnya yang keenam yang kita angkat adalah kalian akan mampu menyajikan hasil analisis. Langkah-langkahnya nanti atau urutan nanti kita belajarnya nanti begini. Di kegiatan ini Bapak akan menunjukkan satu tayangan video. Nah, di tayangan itu nanti kalian cermati, kalian pahami, sehingga menjadi bahan diskusi. Setelah itu nanti kita bagi dua kelompok. Kelompok satu nanti membahas tentang definisi tobat. Kelompok kedua nanti tentang hakikat tobat sebagai fondasi perjalanan rohani. Yang pertama, definisi tobat dengan menggunakan kalimat yang kalian rakit sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah hakikat tobat sebagai fondasi perjalanan rohani. Kemudian nanti setelah selesai kelompok satu maju, kelompok dua wajib hukumnya untuk menambahi maupun mengkritisinya. Karena di pembelajaran sekarang adalah bagaimana mendorong peserta didik untuk bersikap kritis dan dinamis. Artinya dia benar-benar maksimal. Jadi nanti kelompok satu maju, yang kelompok dua kemudian mengkritisi dan kemudian memberikan masukan maupun sanggahan. Begitu juga ketika kelompok dua nanti maju, maka kelompok satu memberikan sanggahan. Itu kemudian terkait tentang rencana pembelajaran pada hari ini. Silahkan dilihat di video ya. Setelah kalian lihat tayangan video tentang satu kasus, ada orang yang telah banyak berbuat dosa, kemudian dia merasa sedih, apa yang harus dilakukan. Di tayangan tadi, kira-kira ada tidak muncul pertanyaan di benak kalian? Silakan kalau ada, silakan. Ya, dari video tadi saya mau tanya, kan itu tadi yang ustadznya kan bilang kalau punya dosa, tapi jangan diulangi lagi, jangan diulangi terus gitu loh. Lah kalau misalkan udah tobat terus punya orang yang berbuat dosa, kemudian bertobat, kemudian mengulangi lagi, dan tobat dan kemudian mengulangi lagi. Kira-kira terima nggak tobatnya? Ya coba, ada yang berani kasih pendapat? Silakan. Kira-kira berulang-ulang dia dosa dan mulai lagi, diterima nggak tobatnya? Kira-kira? Diterima. Menjadi diterima. Oke. Jadi terkait tentang tobat, itu kan ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Satu adalah ikhlas. Ketika dia melakukan dosa, saat itu dia terhenti melakukan perbuatan dosa, tidak kemudian saat dia masih berbuat dosa dia masih sudah istighfar. Artinya bikin contoh, misalnya lagi maksiat, tangan kanannya megang tangan yang lain, tangan kirinya bawa tasbih astagfirullahaladzim. Ini namanya tidak tobat, tuh namanya menghina Allah itu. Satu sisi dia masih tobat, satu sisi dia sudah sudah. Artinya pertanyaan yang lain silakan. Karena pertanyaan tadi sudah menjurus tentang hakikat tobat sebagai fondasi menuju perjalanan rohani, maka silakan didiskusikan pertanyaan tadi. Silakan, nanti diantaranya adalah hakikat tobat seperti apa. Ketika dikatakan tobat adalah sebagai fondasi menuju perjalanan rohani. Oke, silakan mengkelompok jadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diskusinya adalah tentang hakikat tobat sebagai fondasi perjalanan rohani. Intinya tobat itu bagaimana? Ya, tobat itu bagaimana? Kemudian bagaimana tobat yang bisa diterima oleh Allah? Kemudian apa yang dimaksud dengan tobat sebagai perjalanan rohani menuju dekat dengan Allah? Silakan, temanya sama. Nanti kelompok 1 maju menyampaikan hasil diskusinya, kelompok 2 menanggapi, kelompok 3 menanggapi, kelompok 2 maju, 1 menanggapi, 2 menanggapi. Silakan.
obat sebagai fondasi perjalanan. Dan nanti yang perlu dibahas adalah itu adalah satu kan pengertian obat penugasan sendiri. Obat yang kedua syaratnya obat. Yang ketiga yang dimaksud obat sebagai fondasi rohani itu gimana? Obat sebagai kata obat sebagai fondasi perjalanan rohani. Kalau dikatakan sebagai perjalanan rohani itu gimana? Yang sebagai perjalanan rohani menuju dekat dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Obat kok dikatakan sebagai perjalanan rohani menuju dekat dengan Allah. Ya, nanti perwakilan dari kelompok satu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu taubat. Yang pertama, taubat yaitu keadaan di mana seseorang merasa menyesal setelah melakukan suatu kesalahan atau dosa yang maksiat dan bermaksud untuk memohon ampunan kepada Allah. Dan dari kelompok satu ada yang menanggapi. Mau tanya? Ya, silakan. Bentuk dari perjalanan rohani sendiri pada Allah itu Jawabannya adalah dengan taubat. Taubat itu kan sebagai bentuk penyucian jiwa seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, awalnya kalau dia maksiat, itu kan dia jauh dari Allah. Karena dia udah taubat, kan dia semakin suci, maka dia semakin dekat. Untuk diskusi kita pada hari ini adalah bahwa taubat itu intinya adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah saat dia melakukan perbuatan dosa, sehingga rahmatnya Allah kembali kepada dirinya lagi. Kemudian maksud dari syarat bahwa taubat itu diterima oleh Allah dengan dasar tadi, yang pertama adalah ikhlas, dia menghentikan perbuatan dosanya. Yang kedua adalah nada menyesal. Yang ketiga adalah dia mengganti perbuatan yang baik. Tadi ada pertanyaan bahwa kalau hanya sebatas beristighfar, itu hanya sebatas belum mampu untuk menghilangkan dosa. Karena itu nanti bisa dikatakan sebagai orang yang tidak ikhlas. Dia bisa munafik ketika lisannya istighfar tapi dalam hatinya tidak ada niatan untuk bertobat, maka sama dengan menentangkan Allah. Jadi lisannya dia minta ampun pada Allah, tapi dalam dirinya tidak sesuai dengan tekad untuk tidak mengulangi kembali. Jadi memang benar ketika istighfar ini mampu membuat orang itu menambah amal ketika disertai dengan sebuah niatan untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian berikutnya adalah untuk prosesnya silakan kalian kerjakan. Kemudian untuk berikutnya adalah pembelajaran hari ini dengan model kita melihat tayangan, kemudian kalian mencoba untuk bertanya. Ini masuk dalam metode namanya resitasi. Dari saat resitasi adalah guru menampilkan stimulus, kemudian strategi, kemudian mengkritisinya, kemudian berdiskusi. Jadi modelnya adalah discovery learning, kemudian metodenya adalah diskusi dan resitasi. Kira-kira untuk pertemanan besok kita seperti ini atau kemudian ada perubahan? Seperti ini, ya, tentunya nanti akan kita kemas dengan yang lebih menyenangkan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru. Silakan buka HP kalian, buka WhatsApp grup kita, kerjakan tugas di Google Form yang ada di grup kita. Kemudian pertemuan hari ini selesai. Sebelumnya saya sampaikan untuk selalu menjaga menjadi santri-santri yang berakhlakul karimah dimanapun kalian berada, warga negara yang baik. Kalian semua harus selalu menjaga diri untuk taat pada aturan dari hal yang paling kecil. Apa? Ketika kalian pergi kemana-mana naik sepeda motor, mohon untuk selalu pakai helm, bagian dari aturan kepada aturan pemerintah. Karena taat kepada pemerintah bagian dari sebuah kewajiban, di samping kita taat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulul amri minkum. Oke, silakan kita akhiri pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah selalu meridhoi kalian semua, berikan kepada semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.